Perusahaan agroedukasi Caping Merapi adalah perusahaan yang bergerak di bidang edukasi, pendidikan, pelatihan, yang tentunya berhubungan dengan budidaya tanaman. Tidak hanya budidaya tanaman, tetapi juga termasuk dari pembuatan pupuk, pengelolaan lahan, sampai perawatan, sampai ke pasca panen. Jadi itu kegiatan yang ada di Caping Merapi. Caping Merapi menyiapkan fasilitas terutama yaitu adalah kebun, kemudian showroom, kemudian di situ juga ada kegiatan tentang pengolahan pasca panen. Jadi di Caping Merapi ini tidak ada budidaya yang kita pelajari, tetapi juga bagaimana kita bisa belajar tentang marketing, kemudian kita memanfaatkan sosial media. Juga di samping itu kita gembleng tentang penguasaan IT. Caping Merapi itu punya 3 kata kunci. Yang pertama agroedukasi, yang kedua pertanian organik, dan kemudian yang ketiga adalah urban farming. Nah, tujuan magang bagi perusahaan itu adalah membantu pekerjaan di perusahaan. Nanti baik sebagai staff, asisten manajer, atau bahkan sebagai wirausaha. Nah, di sini kompetensi yang kita asah itu adalah soft skill dan hard skill. CPL, capaian pembelajaran yang di Caping Merapi itu sebenarnya menyesuaikan. Tadi seperti yang saya paparkan itu bahwa sebenarnya kan kita itu hanya membantu memfasilitasi agar supaya target pembelajaran yang sudah ditentukan oleh pihak prodi itu bisa tercapai di lapangan. Jadi kami mengikuti, meski kemudian kami sesuaikan dengan problem-problem yang terjadi di lapangan. Jadi harapannya capaian pembelajaran yang diinginkan oleh prodi itu ada nilai plusnya karena langsung ketemu problemnya. Jadi dengan begitu mahasiswa langsung bisa mempraktekkan apa yang diinginkan atau yang dipelajari di kampus langsung dipraktekkan di lapangan. Akan saya paparkan bahwa program-program di Caping Merapi yang utama adalah melaksanakan dari program-program atau kurikulum dari kampus. Dan awal kami katakan kepada mahasiswa, kami tekankan kepada mahasiswa bahwa Merdeka Belajar ini adalah menempatkan mahasiswa untuk bisa lebih kreatif, aktif, dan proaktif dalam mendapatkan sebuah pengalaman maupun dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri ini. Nah, Caping Merapi ini salah satu memang tempat magang yang memang sistemnya dalam pengelolaan kegiatan magang kami nilai lebih advance ya, karena mereka sistemnya ada fleksibilitas dalam modir kebutuhan-kebutuhan yang dari kampus ya. Sehingga kami berpikiran ya bahwa sistem seperti inilah yang memang diperlukan, dan saya kira ini match dengan tujuan daripada program magang yang kami laksanakan. Ini beberapa catatan evaluasi juga ya, bahwa pembimbing lapang ya dalam perusahaan itu telah memberikan pengalaman yang baru, ilmu baru baik hard skill dan soft skill. Kemudian juga mahasiswa memperoleh pengalaman berkegiatan atau belajar yang menyenangkan di tempat magang. Mahasiswa juga dapat belajar bersosialisasi di kerja dan belajar menaati peraturan-peraturan perusahaan. Nah, ini bagian dari kode etik maupun etika bisnis. Untuk kegiatan rutinnya itu ada pemasaran. Ini kita diajarkan atau bagaimana Caping Merapi ini mengajarkan kita juga bagaimana kecakapan saya pribadi, tentunya mahasiswa yang magang di sana untuk melayani konsumen, dan juga nanti untuk pemasaran ini juga menata produk-produk yang telah dijual di gerai penjualan. Kemudian ada budidaya. Waktu itu saya teman-teman saya itu menyemai benih, kemudian ada membuat media tanam dan juga repotting sayuran. Nah, selanjutnya ada konten. Konten ini juga salah satu kegiatan yang sangat membuat saya itu semangat, karena memang ini mengacu pada meningkatkan kebahasaan dan juga meningkatkan cara kepenulisan, karena kita membuat sebuah artikel dan juga ada and trick untuk kita
konten di Instagram. Jadi tidak semena-mena kita hanya menuliskan apa yang ingin kita sharing, tapi juga berdasar kita mungkin mempelajari juga dengan jurnal seperti itu. Karena memang anak ini ya anak pertanian, jadi memang selalu jurnal kayak gitu. Nah, selanjutnya ada project. Nah, tim project ini juga hanya di Caping Merapi dari kelima tempat magang saya itu yang mengusung tim project, yang dimana ini benar-benar dari mahasiswa itu sangat dibutuhkan. Jadi ada tim projectnya itu ada 5. Ada nursery, ada sosial media, dan juga agroedukasi. Nah, ini diberikan kebebasan untuk mahasiswanya, kamu mau milih yang mana, seperti itu, sesuai dengan keinginan kamu, kemauan kamu. Nah, waktu itu saya pribadi memilih agroedukasi, yang dimana mungkin saya menyesuaikan dengan pribadi. Saya suka untuk bertemu dengan orang lain, saya suka untuk ngomong di depan orang, jadi agroedukasi ini cocok untuk saya. Karena waktu itu sebenarnya belum ada agroedukasi secara offline. Baru ketika saya keluar, baru ada di agroedukasi secara offline. Jadi timingnya mungkin dirasa kurang tepat, tapi tidak apa-apa. Dari proses itu saya belajar untuk membuat rundown kalau di tim project agroedukasi, dan juga ada membuat storyboard tentang pembuatan video seperti itu. Jadi selanjutnya ada mengidentifikasi masalah dan solusi. Ini nanti ketika sudah selesai magang, nanti apa saja sih masalah yang saya pribadi temukan di Caping Merapi untuk perbaikan Caping Merapi, dan solusinya seperti apa. Oke, seperti itu kegiatannya. Sedikit kesimpulan yang bisa saya tarik. Yang pertama, MBKM di Caping Merapi tidak hanya untuk penerapan teori ataupun sekedar kerja untuk membantu perusahaan, namun juga adanya pembentukan karakter yang siap terjun ke perusahaan dengan adanya masukan-masukan mengenai soft skill yang diberikan. Lalu bagaimanakah terkait pembentukan MOU antar perusahaan dengan kampus bisa dilakukan secara survei antar kampus ataupun ke perusahaan, sehingga terbentuk kerjasama yang clear dan jelas antar kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang saling dirugikan dan dapat memahami satu sama lain.